Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru yang Bapak Guru hebat yang saya banggakan. Jadi mohon maaf sebelumnya, jadi saya minta waktunya sebentar, ingin menyampaikan hasil belajar saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya membagikan apa yang saya rasakan, apa yang saya pelajari di modul 1.4 ini. Makanya di sini judulnya adalah pengenalan budaya positif di sekolah. Nah, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau mau ngobrol pakai ini mic itu ada, silahkan. Sudah disiapkan ya. Di sini ngobrol. Ya. Pertama, jadi intinya kita yang dipelajari di guru penggerak itu kan yang pertama dia harus berkolaborasi. Nah, salah satunya seperti ini, berkolaborasi. Jadi saya yang belajar di guru penggerak, kita bersama-sama berkolaborasi. Kolaborasi. Mewujudkan, jadi mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di SD Kota Karang 3. Apa sih budaya positifnya? Pertanyaan pertama, nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini pemantik dulu ya, pemantik dulu. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nanti ini pertanyaan, setuju nggak? Tanya dulu nih, setuju atau tidak gitu kan ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Bisa. Kita lihat nanti ya. Oke. Jadi ini konsep utama yang akan saya sampaikan sebagai berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, ya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kenapa ada diselipkan? Karena kalau kebutuhan dasar manusianya sudah terpenuhi, maka anak-anak akan baik gitu kan. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar nggak kata-kata yang seperti ini? Itu Pak Indra, paradigma baru itu di bagian tidak bidang hal apa misalnya? Untuk belajar Ya. atau Ya. perlakuan siswa di sekolah gitu. Iya, paradigma baru itu. Jadi ini maksudnya dari kata-kata ini ada hal yang baru nggak dari Bapak Ibu Guru? Dari yang ini nih. Ini baru judulnya doang nih. Paradigma baru itu baru di kurikulum. Ya, betul. Kurikulum. Nah, kita lihat satu-satu ya. Nah, ini namanya pembelajaran paradigma baru, Pak. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau yang PPG kemarin pasti anget lah, diferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini paradigma baru. Jadi hal-hal yang baru ini perlu nih. Apa sih nanti profil Pancasila? Nanti kita lihat. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi sekarang tujuannya kita itu di sini ternyata. Saya belajar di LMS, di guru penggerak ini nih yang disampaikan. Tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah berakhlak mulia, berkebinaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Ini nih. Ya. Jadi kita bisa mewujudkan profil Pancasila di sekolah kita dengan budaya positif. Next. Nah, ini disiplin positif. Jadi biasanya dalam budaya kita itu makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya disiplin itu gak nyaman ya. Harus datang pagi gitu kan ya, disiplin itu. Nah, sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri.
disiplin diri, sehingga memiliki disiplin diri, mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin kita itu gimana caranya menumbuhkan motivasi intrinsik, ya. Nanti kita bahas apa itu motivasi intrinsik, apa itu ekstrinsik gitu kan ya. Terus disiplin juga mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kecerdasan diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sama-sama belajar ya tentang disiplin. Nah, motivasi ini yang paling penting nih. Kita harus bisa menimbulkan motivasi kepada anak. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri. Dorongan yang timbul pada diri sehingga seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu, itu motivasi. Jadi dari semua budaya disiplin itu supaya intinya ini nih, menumbuhkan motivasi anak supaya anak-anak belajar merdeka. Nah ini, apa sih motivasi ekstrinsik? Motivasi dari luar. Biasanya yang namanya motivasi dari luar itu kan menghindari kenyamanan atau hukuman. Takut dihukum cina. Gitu kan ya. Atau imbalan atau penghargaan. Saya pengen belajar biar ranking 1. Ini motivasi ekstrinsik ini. Sebetulnya kurang bagus. Iya. Ya, jadi kita itu gimana caranya guru-guru zaman sekarang, guru-guru zaman now yang bisa memerdekakan anak itu supaya anak-anak tuh timbul motivasi intrinsik, Bu. Gitu. Jadi ternyata mendapatkan imbalan dan penghargaan itu bisa mematahkan orang lain sebetulnya bagi yang tidak mendapatkan. Makanya ini, nah yang paling hebat itu bisa timbul namanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Ya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebaiknya jangan kayak tadi menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam. Jadi sebetulnya penghargaan itu sebetulnya agak kurang bagus. Makanya di rapot K13 juga sebetulnya sudah dihilangkan kan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kenapa? Kita menghargai anak-anak murid yang lain gitu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang tadi saya ingin sampaikan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman sebetulnya. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama. Nih. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang diminta atau membujuknya gitu. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Jadi beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ini kenapa penghargaan itu kurang bagus sebetulnya gitu kan ya. Nah ini ada pengaruhnya gitu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan dan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ternyata, Laju gimana harus baik seperti apa? Kalau mau ini namanya program kebajikan atau apresiasi. Jadi bukan penghargaan. Makanya kemarin lomba juga apresiasi guru tenaga pendidikan gitu kan. Dalam hal memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat. Jadi apresiasi itu pengakuan. Satu, pengakuan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu bukan hasil, jadi proses yang diutamakan. Next. Nah ini pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya nilai kebajikan ada situasi. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa? Rasa empati yang besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Misal contoh gitu. Saya menghargai
berarti kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman tugas di kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh situasinya. Contoh nilai kebajikan kayak gini nih. Kepedulian, rasa tanggung jawab, gitu kan ya. Nah, coba pengen nanya dulu. Bisa membedakan nggak apa hukuman dan konsekuensi nih di atasnya? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman kan, Pak. Oke, ciriin ya hukuman ya. Yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apa? Hukuman. Hukuman ya? Bener ya, ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Nanti ada jawabannya setelah ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Murid disuruh Oke. untuk Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. hukuman. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Ini hukuman. Konsekuensi. Ini apa? Ini. Oke, kita lihat ya. Bener, Bu. Ini jawabannya. Jadi ternyata hukuman itu bisa merusak motivasi intrinsik gitu kan. Kalau konsekuensi ini bisa menimbulkan motivasi intrinsik gitu ya. Jadi bedakan hukuman sama konsekuensi. Bunya. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi gitu kan? Nih, Sakra. Apa sih hukuman Cina? Contohnya ya ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu, sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman mah nempel gitu. Kalau konsekuensi mah pasti enggak lah. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah ini yang harus ditimbulkan ya. Paksaan biasanya. Kalau ini stimulus, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau pakai hukum konsekuensi berarti anak akan belajar mematuhi peraturan. Rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai itu karena hukuman. Biasanya malu ya. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara doang. Konsekuensi mah banyak ya. Kalau dibaca nanti dibagiin lah tentang. Jadi kalau gagal, identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas sukses itu disiplin. Nah, disiplin itu dibangun adanya konsekuensi dan restitusi. Nanti kita belajar restitusi itu apa. Pernah dengar gak restitusi, Dek? Belum ya? Yuk kita belajar restitusi. Nanti apa itu restitusi? Bisa dibaca ya sepintas ya. Oke. Nah, apa itu restitusi? Nah, jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memperbaiki kesalahan mereka supaya tidak ada rasa yang tadi motivasi eksternal itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu jangan merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Jadi tujuannya mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya itulah restitusi ya. Oke, ini ciri-ciri restitusi.
Pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntun melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada murid salah, jangan dimarahin dulu langsung dihukum, kita tanya dulu gitu kan. Bagaimana, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi supaya mereka sadar dulu gitu. Sampai kita kuatkan kembali, itu namanya restitusi. Nah, ini juga yang sebetulnya lagi tenar di dunia pendidikan, membangun keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu bukan pakai peraturan tapi keyakinan kelas. Sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran dan peraturan dalam kelas untuk menjadi nilai-nilai kebajikan, mengimplementasikan ke kelas. Jadi sekarang mah kalau bisa jangan peraturan di kelas itu, Pak. Namanya keyakinan kelas. Dibuatnya bersama-sama. Gitu. Nih yang saya juga baru paham gitu kan. Jadi budaya positif itu kan karena yang besar itu budaya positif, lingkungan positif. Nah, ini termasuk keyakinan kelas mempengaruhi. Jadi peraturan kelas di dalam gitu. Oke. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas di sekolah atau di kelas? Jadi keyakinan kelas itu bisa di sekolah, bisa di kelas, terutama di kelas ya. Di sekolah juga ada. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Nanti paham. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat dan bisa ditinjau kembali. Nah, ini salah satu ya kayak tadi ya. Nanti ada jawabannya nih. Kira-kira apa bentuk dari peraturan? Kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan ya. Keyakinan diganti sekarang namanya keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran mulai. Nah, ini contohnya diganti nih. Nah, gitu. Beda ya? Beda ya? Peraturan kelas sama keyakinan kelas. Jadi tanggung jawab, menghormati orang lain dan komitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Next. Nah, dari semua itu ternyata ini kebutuhan dasar manusianya harus dipenuhi dulu, terutama anak murid kita. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kebutuhannya harus dipenuhi dulu. Yang pertama itu ternyata manusia itu butuh bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi kalau pengen merdeka, kalau ingin bahagia, kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi dulu. Baru dia bisa merdeka. Jadi contohnya kebutuhan itu bertahan hidup ya. Kesehatan, tempat tinggal, makan dan minum, reproduksi, rasa aman. Penting. Kasih sayang, berarti hubungan sosial, mendapat kasih sayang dan diakui. Jadi gimana caranya anak murid itu benar-benar diakui? Jangan sampai anak murid ada yang tidak diakui. Penguasaan apa penguasaan? Nih, penguasaan itu mencapai sesuatu menjadi kompeten kemampuan yang diakui. Kebebasan, berhak untuk memilih kemandiriannya. Senang mencoba hal baru. Kesenangan, bermain dan menikmati hidup. Ternyata anak-anak mohon.
Jadi 5 posisi kontrol guru. Di sini guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini. Jadi apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan atau memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Kita lihat. Nah, ini guru tuh sekarang seperti ini guru tuh. Kalau dulu guru tuh mengajar, sekarang itu gimana caranya? Posisi kontrol guru tuh sekarang ini. Tapi lihat apakah kita sebagai penghukum, apakah sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer. Posisi kontrol ini harus diperhatikan, bisa mempengaruhi motivasi siswa. Penghukum, ini ada contohnya nih. Penghukum, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Ini penghukum. Sebagai guru, apa nih? Tanyakan kepada Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada murid datang terlambat? Kira-kira gimana? Kalau gurunya ngomong kayak gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Salah nggak kira-kira? Salah. Nada penghukum. Jadi mau seperti apa? Bisa-bisa itu Marah dan mendam. murid itu marah, mendendam, agresif. Kalau guru sebagai penghukum, nyapangnya. Pembuat merasa bersalah. Ini membuat merasa bersalah. Ada contohnya, ini hasilnya bakalnya kayak gini nih. Kalau guru yang menjadi pembuat merasa bersalah. Jadi kalau murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak guru, muridnya akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kurang bagus juga. Tapi gitu ya. Halus nada suaranya. Contohnya ada tuh Bu Nia. Bisa nggak bacain Bu Nia? Adi gitu. Jadi kamu ini bagaimana ya? Akan lagi kamu kenapa ya sudah sekali mengecewakan ibu? Nah. Sudah terkecewa sekali. Gitu ya. Bapaknya. Iya. Jadi makanya kalau gurunya kayak gini gitu, bagaimana perasaan murid ditegur seperti ini gitu. Ini hasilnya gitu. Murid akan merasa Bersalah. Guru sebagai teman. Coba Pendi baca Pendi kalau sebagai teman. Adi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Adi. Terlambat lagi. Nah, sambil tertawa ya. Iya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil senyum-senyum. Apa hasilnya Cina? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya ini nih, murid menjadi tergantung pada guru. Laju ada guru juga sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Inilah. Ini hasilnya kalau sebagai pemantau seperti ini. Konsekuensinya di jalan guru tidak menunjukkan sesuatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat salah. Jadi ternyata yang bagus itu guru itu sebagai manajer harusnya. Nah kalau bisa guru itu sebagai manajer. Cuman gajinya doang yang nggak kayak manajer ya. Naik manajer. Manajer itu nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, gitu, dekat. Kata guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Membangun motivasi intrinsik. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik itu dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tepat waktu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Tuh. Sudah mulai tumbuh nih motivasi intrinsiknya kan. Jadi guru, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Dibangun apresiasi, pengakuan. Nah, jadi posisinya seperti ini. Berang setik bolos deh. Ya, Bapak Ibu,
kalau bisa sebagai manajer. Jadi posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas gitu kan. Kebaca Bang? Alhamdulillah. Nyeuna ge lila ya masalahna ya, materina ya. Nah. Jadi kalau di manajer itu murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Oke. Nah, Lagi neta bukan ya. ya. Jadi ternyata gini, Bu. Motivasi ya. Ini identitas gagal, kontrol dari luar. Ini berhasil sukses. Nah, dan berhasil sukses kontrol diri. Balik lagi ya, ini kontrol luar yang motivasi eksternal. Kalau kita sebagai manajer, kita namanya bisa mengontrol diri, menghargai diri sendiri. Gitu. Kalau ini bisa gagal kontrol dari luar. Seperti itu ya. Makanya jangan jadi guru penghukum, pembuat rasa bermasalah. Teman pemantau juga udah bagus, tapi lebih bagus menjadi guru sebagai manajer. Pernyataan. Kira-kira nih, nanti ada jawabannya kayak tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba cek tuh, apa-apa. Pembuat orang merasa bersalah. Ya tadi, yang ini. Ya. Tuh, langsung aja ke sini nih. Jadi kalau ngomongnya kayak gini gurunya nih pernyataannya. Membuat merasa bersalah. Ini yang bagus segini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dikembalikan ke anak supaya anak bisa menyelesaikan dirinya. Nah, kamu selalu paling terakhir. Ayolah kodar sama bapak itu menunjukkan teman. Terakhir, ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Nih, baru denger ya segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah ini, jadi kalau anak ada yang kasus atau bermasalah, yang paling pertama tuh stabilkan dulu identitasnya. Jangan jadiin salah dulu anaknya. Misalnya anak buang sampah gitu kan. Kamu tarik dulu ke dia. Kamu habis ngapain gitu kan kalau buat sampah? Oh iya saya buang sampah kata anaknya. Oh, kira-kira bener nggak sih buang sampah itu? Nah itu namanya menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Tanya lagi ke anaknya. Dek, kamu kira-kira kalau buang sampah sembarangan salah nggak? Oh salah. Jadi dirinya yang bukan guru yang ngomong gitu kan. Terus menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau buang sampah itu apa gitu? Bagaimana? Apakah tanggung jawab siapa gitu kan? Tanggung jawab kita semua apa gitu kan? Apakah Bapak saja gitu? Enggak. Jadi ini di sini nih segitiga restitusi itu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, kita harus menggunakan segitiga restitusi. Gitu. Nah, ini contohnya menstabilkan identitas, ya kan? Berbuat salah itu tidak apa-apa, cenah. Jadi jangan dulu menyalahkan anak-anak dulu gitu kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti itu. Kenapa, Dek? Terus validasi tindakan tadi saya contohkan. Terus menanyakan keyakinan kelas. Gitu. Tadi ya sama ya, contohnya kayak tadi. Contohnya seperti tadi tentang segitiga restitusi. Paling ini terakhir direfleksi. Terakhir
Makasih Pak Hendy. Terakhir. Jadi anak jadi senang untuk itu oh gitu. Itu Oh, supaya besok langsung di Pak Hendy langsung dipraktekkan ya. Luar biasa. biar anak senang. Jadi Dianggap teman. refleksinya nih, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang harus ngomong ini mah. Yang tadi saya sampaikan apa yang paling baru? Siapa? Pak Hendy? Segitiga Restitusi ya? itu sih. Hal yang baru ya, benar. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya apa kira-kira? Perusahaan kami gitu. Jadi kami insya Allah ya Pakai bisa mic. lebih sedikit memahami apa yang akan kami laksanakan di kelas biar bisa merubah paradigma sekarang. Walaupun sebentar ini masuk ke Pang ya, sedikit. Ya. Sedikit lah insya Allah kami praktekkan. Terus peran Among. Among itu apa ya? Apa among? Ngomong, ngasuh. Ngasuh. Yang telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kira-kira dari yang tadi saya sampaikan sebelumnya udah ngelakuin belum gitu? Hah? Udah banyak yang sudah. Banyak Selalu yang sudah, Pak. hampir lah pakai modul yang itu, Pak. Jadi kalau yang terakhir yang tadi ini saya akan menjadi Among seperti apa yang telah kita menjadi? Apakah seperti pemberi hukuman gitu kan? Seperti manajer ya? Orang mah kudunan dan terakhir orang aku sebelum nabi. Gitu. Iya diusap ditanya. Oke. Ada yang ditanyain nggak masalah ini? Bisa ada yang pengen ditanyakan lagi? Jadi sekarang tuh harusnya ini nih ketiga restitusi. Kalau yang ditanyakan mungkin tidak ada Pak ya, tapi alhamdulillah nih dengan kami di sini mendengarkan pemaparan Pak Hendra ini yang CGP ini ternyata wah gitu bagi kami Pak. Ternyata masih banyak yang belum kami ketahui tentang bagaimana kami mendidik siswa. Gitu. Justru ini tugas saya nanti setelah ini kan saya upload videonya di LMS. Oh berarti saya sudah mempraktekkan budaya positif gitu kan. Gitu ya. Dalam pemahaman menstabilkan. Iya. Jadi kita kan kurang pesan gitu. Iya. Nah, ditanya. Jadi Iya. Masalah. Hah? Udah. Ntar. Jadi terakhir Bapak Ibu paling saya mengucapkan banyak terima kasih. Intinya dari semua ini ternyata ujung-ujungnya itu di sini ternyata di profil pelajar Pancasila gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada yang perlu dibahas lagi mungkin di luar aja bisa tanyakan lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolu nama nak bolu. Coba tadi komen dari gereja apa tuh ngomong kita kupis dulu. Aduh. Berarti apa yang